Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Daswan. Pada kali ini saya akan mengimplementasikan VLAN ke dalam jaringan internet desa. Untuk struktur atau skemanya seperti ini. Jadi di router ini ada 4 buah jaringan. Untuk port satunya itu arahnya ke internet. Port 2 itu nanti arahnya ke switch manageable dan rencananya di sini ada VLAN. Jadi nanti dalam satu device di sini memiliki satu jaringan. Jadi di sini ada 10 klien, berarti di VLAN-nya ada 10 VLAN. Rencananya VLAN 100 sampai VLAN 111. Ulangi, sampai VLAN 110. Untuk ini rencananya dijadikan sebagai badan usaha milik desa atau sering disebut dengan BUMDes. Jadi nanti di BUMDes itu akan menjual atau akan meretail dari bandwidth yang dikelola di router ini. Nah, selanjutnya port yang ketiga itu untuk jaringan balai desa. Jadi rencananya ada di balai desa itu ada beberapa ruangan. Rencananya di ruangan Pak Kubu memiliki perangkat yang terhubung dengan WiFi. Jadi disiapkan perangkat WiFi. Terus ada untuk Pak Lurah, ada Pak Lebe, dan ada untuk juru tulis. Jadi ada 4 klien untuk jaringan balai desa. Berikutnya, port yang keempat itu arahnya ke server. Jadi rencananya balai desa ini atau desa ini memiliki sistem informasi untuk desanya. Jadi sistem informasi itu disimpan pada server sendiri. Nanti diletakkan di ruang khusus yang disebut dengan NOC. Baik, selanjutnya rencana IP-nya. Nah, di sini Oke, di sini ada port 1 atau router Ether 1 warna biru yang arahnya ke ISP. Nanti IP-nya secara otomatis didapat. Jadi di sini saya masih kosongkan, nanti disesuaikan dengan IP dari ISP-nya. Berikutnya di port 2, nanti ada beberapa jaringan di dalam port 2 itu. Jadi dalam port 2 ini nanti akan membawa beberapa jaringan. Walaupun secara fisik dia itu ada satu kabel, tapi logikanya dia ada beberapa jaringan. Oke, di sini saya memberikan IP 192.168.100.1. Netmasknya saya batasi 252, sehingga hanya 2 IP saja yang tersedia untuk jaringan ini. Jadi nanti di routernya pakai 192.168.101, di wireless routernya makanya ini. Jadi nanti ini nyambung ke sini 101 dengan 102. Ini untuk jaringan BUMDes VLAN 100. Selanjutnya untuk BUMDes VLAN 101. Nah, pakainya yang 101.1. Ini nanti nyambungnya ke sini. Jadi di sini gateway. Kalau di klien itu gateway-nya diisi ya. Kalau di router nggak usah. Jadi gateway ini ngambil dari port yang arahnya langsung ke router atau port yang mengarah ke klien. Contoh misalkan ini adalah
IP-nya 192.168.101. Dia itu ngambilnya IP-nya ada di port ini. Nah, port ininya di VLAN-nya, VLAN 100. Jadi ini, jadi nyambungnya ke sini. 100.1 di sini 100.2, nyambung di sini. Nah, dinamakan nanti BOOMDASH VLAN 100. Jadi nanti switch ini disiapkan nanti ada port-port yang khusus untuk masing-masing jaringan. Jadi ini menggunakan switch manageable. Nah, disinilah nanti konfigurasi VLAN-nya. Nanti disesuaikan VLAN ID pada router. Selanjutnya untuk jaringan balai desa, ini menggunakan switch biasa, jadi tidak ada di manage, tidak ada yang diatur. Jadi langsung saja dari router, nanti ada DHCP server, jadi ketika ada komputer yang terhubung dengan port 3, maka otomatis dia dapat IP. Selanjutnya di port 4 ini nanti langsung server, ini IP-nya statik. Di sini ada untuk port 4 itu server, jaringan server masuk di sini. Jadi rencananya IP-nya 10.10.10.9 untuk routernya. Nah, untuk servernya 10.10.10.10. Terus juga untuk netmask-nya ini 252, ini juga 252. Begitu. Ini jangan lupa untuk gateway-nya disamakan dengan IP yang ada di port 4 atau langsung pada sambungan pada jaringan tersebut. Baik, langsung kita konfigurasi pada router. Nah, router yang untuk praktek kali ini saya menggunakan router MikroTik RB750 dan switch-nya menggunakan D-Link DGS 1100. Saya akan mengkonfigurasi ini dan saya sekarang laptopnya berada di port 4 sebagai di server untuk konfigurasi router ini. Pastikan sudah perangkatnya sudah nyambung atau sudah sesuai dengan skema. Jadi sudah dihubungkan semua ke ISP, ke switch, dan server. Nah, servernya saya sementara ke laptop dulu supaya untuk konfigurasi dari routernya. Baik, saya akan masuk. Nah, pastikan di router itu belum ada konfigurasi sebelumnya. Jadi kalau misalkan sudah pernah dikonfigurasi dan belum hilang, kita harus reset dulu sistem, reset configuration, no default, no backup, reset. Nah, tinggal klik yes, nanti tunggu sampai reboot. Nah, kalau sudah reboot jalan kembali, kita langsung praktek. Gitu. Baik, saya akan melihat rencana IP. Oke, di sini saya akan setting router atau konfigurasi port Ether 1 di router. Nah, karena di sini dinamik ya, jadi saya mengaktifkannya lewat IP DHCP client add. Di sini Ether 1 arahnya ke internet, apply, oke. Tunggu sampai dapetin IP. Nah, kalau sudah dapat IP, seharusnya kita sudah bisa ke internet. Kita cek. Ya, internet sudah masuk ke router kita. Berikutnya, saya akan mengkonfigurasi di Ether 2 untuk VLAN 100. Nah, sebelumnya ketika kita klik IP address,
add. Untuk VLAN-nya belum ada. Jadi kita tambahkan dulu di interface add VLAN. Nah, VLAN-nya dikasih nama. Misalkan di sini kita arahnya kemana? Ke rumah 1. Oke, kita beri nama saja VLAN rumah 1. Selanjutnya, VLAN ID-nya sesuai dengan rencana, VLAN ID-nya 100. Untuk interface-nya kita pilih header 2. Apply, OK. Selanjutnya, buat lagi VLAN untuk rumah kedua. Rumah 2. VLAN-nya 101. Ethernya 2. Oke, tambahkan sebanyak yang sesuai dengan skema. Saya sengaja 2 saja, nanti Anda bisa mencoba sendiri. Tambahkan IP-nya, terus tambahkan juga di sini VLAN ID-nya. Sampai jumlahnya sesuai dengan rencana skema yang ada di sini. Di sini ada 10, jadi ini juga 10. Baik, untuk VLAN ID sudah disetting. Tinggal kita berikan IP sesuai dengan rencana pengalamatan IP. 192.168.101/30. Ini untuk VLAN rumah 1. Apply, OK. Berikutnya 192.168.101/30. Ini untuk Ether rumah 2. Apply, OK. Ini selesai. Kalau ada 10 tinggal tambahkan saja 10. Terus selanjutnya ke Ether 3. Ether 3 IP-nya 10.10.10.6/ untuk 248 itu berarti 29. Apply, OK. Selanjutnya Ether 4. Di Ether 4 IP-nya 10.10.10.9/30. Apply, OK. Oke, untuk semua port sudah dikonfigurasi. Selanjutnya service yang tadi yang diinginkan adalah jaringan balai desa itu ada DHCP servernya. Jadi saya akan mengaktifkan DHCP server yang arahnya ke port 3 ke balai desa. IP DHCP server, DHCP setup, ini arahnya ke port 3, Ether 3. Next, 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 next. Oke. Biarkan warna merah karena di port 3-nya saya masih kosong ya. Masih belum dihubungkan kabelnya. Nggak masalah. Oke, berikutnya yang perlu disetting untuk router, nama identitasnya. Ini mikrotik ya, supaya kita nanti mungkin kalau banyak mikrotik atau kita banyak router nanti bingung, jadi ini sebaiknya diberikan nama. Misalkan ini Daswan R1. Nah, ini sudah berubah Daswan R1. Berikutnya berikan password. Sistem user, ini langsung saja di admin nggak masalah. Admin kasih password, apply, OK. Oke, selanjutnya supaya klien-kliennya bisa terhubung ke internet, maka kita harus mengaktifkan
IP firewall NAT add src NAT. Out interface-nya ini sumber internet. Ether 1, action-nya must query. Apply OK. Supaya ini bisa ke internet. Ini juga bisa ke internet. Ini bisa ke internet. Jadi diaktifkan IP firewall NAT-nya. Ini jangan lupa ya. Baik, untuk router selesai. Selanjutnya saya akan pindahkan kabel yang arahnya ke sini di port 4 di router, itu saya akan pindahkan ke switch manageable. Saya masukkan pada port kedua di switch manageable-nya yang merek D-Link DGS1100. Selanjutnya, karena switch manageable mempunyai IP dan kita harus mengakses IP itu untuk konfigurasi, dan IP default-nya 10.90.90.90. Jadi kita setting satu jaringan dengan IP default dari switch. Oke, kalau sudah disetting, kita masuk ke browser untuk konfigurasinya. Kita panggil IP-nya switch. Ya, kita masuk. Untuk passwordnya admin. Ini masih default. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalkan pernah dikonfigurasi switch-nya, maka kita bisa reset juga seperti router dengan cara klik tool reset system. Oke, saya sudah meresetnya. Seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kita mulai konfigurasi. Oke, yang perlu dirubah adalah ini untuk VLAN. Saya balik lagi ke sini. Untuk VLAN ID, defaultnya VLAN ID-nya 1 dan semua port itu tergabung pada VLAN ID 1, untag semua. Oke, saya akan merubah ini tagged, selanjutnya ini not member. Ini biarkan dulu untuk untag supaya saya masih bisa konfigurasi dari switch-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya saya akan membuat VLAN ID. VLAN ID-nya 100. Ini rumah 1. Dan rencananya saya itu VLAN portnya yang untuk rumah 1 itu ada di nomor 3. Karena kalau kita pilih nomor 2 nggak bisa, tadi belum di not remember. Jadi biarkan saja. Ini untuk konfigurasi gunanya, jadi biarkan. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk port satunya settingnya di tagged. Ini yang trunkingnya atau trunknya. Apply sehingga jadi seperti ini. Nah, untuk VLAN 101 ini tidak jauh beda. Berarti saya pilihnya 4, taggednya 1 sini. Apply. Oke. Dan seperti ini penampakannya. Selanjutnya saya akan rubah 2 ini. 2-nya cannot remember. Apply.
bisa. Karena dia sudah not remember. Jadi saya pindah ke port yang ketiga. Oke, kita tunggu sampai connect. Nah, hati-hati untuk memilih not remember. Kalau nanti semuanya di not remember, nanti tidak akan bisa akses suite. Nanti kita harus reset dari tombol reset di suite-nya, tidak melalui sistem. Nah, oke, kita bisa masuk lagi. Karena, nah ini kan tadi kan untick 2-nya kan tadi port kita konfigurasinya di port 2 gitu. Terus di port 2-nya kita matikan gitu. Kalau do not remember itu istilahnya kita matikan portnya sehingga kita tidak bisa mengakses suite itu. Nah, sekarang saya pindahkan kabel yang arah ke laptop saya ini ke port nomor 3 pada suite sehingga bisa konfigurasi lagi. Nah, terus juga kan di port 3 ini sudah disetting VLAN ID-nya. Tuh. Nah, kalau sudah seperti ini jangan lupa untuk save supaya kalau suite-nya mati konfigurasinya tidak hilang. Save configuration, continue. Kita lihat. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini kita rubah IP-nya. Karena kan untuk VLAN untuk jaringan VLAN ini pakainya statik. Nah, kalau ini nanti sesuai VLAN 100 nih, VLAN ID 100 berarti ini nih yang kita pakai. 192.168.102 ini 252 192.168.101 ini 8844. Oke, close. Kita coba. Seharusnya dapat internet, cuman ini ada 2 ya. Kita disable dulu. Kalau sudah, enable lagi. Kita cek. Kita tunggu. Sampai nanti dia respon. Belum enable. Enable dulu. Ya. Mulai connect. Ya, seharusnya ini sudah bisa nyebrang nih kalau dilihat dari status ini. Ini kan ke lokal, ini ke internet. Kita coba CMD. Kita langsung, jangan basa-basi, ping ke 88. Oke, pemirsa, konfigurasi VLAN kita berhasil. Lakukan hal yang sama untuk ke 10 atau sisanya.
8 kurang 8 ya, berarti untuk 8-nya silahkan tambahkan. Dari mulai IP-nya tambahkan, terus konfigurasi routernya tambahkan, dan di switch-nya juga tambahkan. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan berikan pada kolom komentar. Sekian untuk video implementasi VLAN pada jaringan internet di pedesaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.